Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Utak-atik formasi bikin Real Madrid hampir kalah. Begini jawaban Zinedine Zidane. Real Madrid cukup beruntung bisa menghindari kekalahan ketika meladeni Real Sociedad dalam duel lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021. Setelah babak pertama berakhir 0-0, Madrid kebobolan terlebih dahulu lewat aksi Christian Porto pada menit ke-55. Los Blancos pun harus bersusah payah sebelum menyamakan kedudukan melalui gol Vinicius Junior pada menit ke-89. Kebobolan Madrid inilah yang jadi salah satu kesalahan Zidane. Dia mengubah formasi dari 4 bek jadi 3 bek pada babak kedua. Sociedad justru mendapatkan ruang gerak dan bisa mencetak gol. Karena itulah Zidane dikritik dan dianggap keliru mengambil keputusan. Madrid memang mengubah formasi jadi 3 bek di awal babak kedua. Tapi setelah kebobolan, perlahan-lahan formasi Los Blancos kembali jadi 4-3-3. Ini membuktikan bahwa keputusan Zidane mungkin keliru dan justru merugikan tim. Saya mengubah formasi karena saya tidak senang dengan tekanan kami. Itu berjalan selama 10-15 menit. Lalu kami mengubahnya lagi dan kami tampak lebih baik dengan 4-3-3. Pemain-pemain pengganti kami pun tampil apik setelah masuk ke lapangan, kata Zidane. Zidane menegaskan bahwa setiap keputusan itu dia ambil dengan pertimbangan untuk mengubah arah pertandingan. Namun jika kini keputusan itu dipertanyakan media berkali-kali, mungkin benar dia seharusnya mempertimbangkan ulang. Jika media terus bertanya kepada saya dan sudah sebanyak 3 kali, maka ya mungkin benar. Kami memang harus membuat perubahan karena setelah 1 jam tim kami kelelahan. Terkadang kami harus membuat perubahan seperti itu. Pada akhirnya Anda hanya ingin menemukan sesuatu untuk mengubah dinamika pertandingan, tandasnya. Cuma imbang lawan Sociedad, Madrid pantas dapat lebih. Real Madrid hanya mampu bermain imbang saat menjamu Real Sociedad dalam lanjutan La Liga Spanyol. Hasil ini tentunya bukan sesuatu yang menyenangkan bagi pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Hasil ini membuat Madrid masih tertahan di posisi ketiga klasemen sementara La Liga Spanyol dengan koleksi 53 poin. Karim Benzema dan kolega terpaut 5 poin dari sang pemuncak klasemen sementara Atletico Madrid. Zidane menganggap Real Madrid pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dari sekedar imbang saat melawan Sociedad. Sebab ia merasa Madrid sudah bermain baik dalam pertandingan ini. Kami pantas meraih lebih, terutama jika Anda melihat banyaknya peluang yang kami ciptakan. Kami gagal memanfaatkannya, terutama di babak pertama yang seharusnya bisa mengubah jalannya laga. Kami cuma punya 1 peluang dan mencetak gol. Itulah sepak bola. Terkadang ada pertandingan yang kami menangi kendati tidak pantas, kata Zidane. Zidane sepertinya tidak terlalu mencemaskan hasil imbang melawan Sociedad ini, karena pintu mereka untuk meraih juara La Liga Spanyol masih terbuka lebar. Tapi itu tidak mengubah apapun. Saya pikir kami berada dalam kondisi bagus. 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dan kita semua harus ingat musim masih cukup panjang. Semua tim kehilangan poin selama musim ini. Kami tahu bahwa kami harus terus mengumpulkan poin di klasemen. Kami juga kehilangan poin dan akan berusaha untuk terus mengumpulkan poin. Ini terakhir kali saya mengatakannya, tapi jalannya masih panjang, kata Zidane. Ukir pencapaian spesial bersama Real Madrid, titisan Cristiano Ronaldo buka suara. Vinicius Junior berhasil menghindarkan Real Madrid dari kekalahan ketika menjamu Real Sociedad pada pekan ke-25 La Liga Spanyol. Bagi Vinicius, duel kontra Sociedad berhasil membuatnya mencatatkan pencapaian spesial tersendiri. Dilansir Bolasport.com dari Opta, Joao Vinicius telah mengukir penampilan ke-100 bersama Real Madrid di semua kompetisi. Rinciannya adalah Vinicius tampil 69 kali di La Liga Spanyol, 16 kali di Liga Champions, 12 di Copa del Rey, 2 di Piala Super Spanyol, dan 1 Piala Dunia antar klub. Vinicius kini menjadi pemain pertama yang lahir pada tahun 2000 atau setelahnya yang mencapai angka tersebut bersama Real Madrid. Berkat prestasi tersebut, Vinicius pun mengaku bangga bisa memperoleh pencapaian spesialnya. Namun Vinicius menyesalkan hasil yang diterima Real Madrid yang gagal memetik 3 poin penuh atas Sociedad. Pertandingan kali ini sangat spesial bagi saya. Saya sangat senang mencapai angka 100 pertandingan di klub terbaik dunia karena ini adalah sumber kebanggaan besar. Sayangnya hasil laga tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami akan terus berjuang. Hala Madrid, ujarnya. Vinicius sendiri merupakan pemain yang digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan Real Madrid. Ex-pemain timnas Spanyol Victor Sanchez del Almo bahkan menganggap Vinicius sebagai titisan sosok Cristiano Ronaldo. Pasalnya wonderkid asal Brazil itu memiliki kualitas yang mirip dengan sang bintang Juventus. Dia memiliki kualitas yang sangat bagus, tetapi dia masih muda dan kami harus menunggu. Vinicius berada pada tingkat yang sangat mirip dengan Cristiano saat seusianya dengan gaya permainan yang sama. Dia pemain sayap dengan kemampuan menggiring bola yang menonjol sebelum mencetak gol. Kuncinya ada di pola pikir dan ambisi bahwa dia harus mengatasi rintangan yang akan menghalanginya. Ronaldo sudah menunjukkan hal itu. Dia mengatasi berbagai kesulitan sebelum menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah, ujarnya.
Karim Benzema diharapkan pulih untuk derby Madrileno. Karim Benzema masih belum bisa tampil saat Real Madrid bermain imbang melawan Real Sociedad dalam lanjutan La Liga. Namun pelatih Los Blancos Zinedine Zidane berharap Benzema bisa tampil saat derby Madrileno. Benzema sudah absen membela Madrid sejak 14 Februari. Zidane berharap Benzema bisa cukup bugar untuk tampil dalam derby Madrileno. Kami berharap dia bisa bersama kami. Tapi kami harus menunggu dan melihat karena dia masih belum berlatih bersama kami. Kami akan menilai situasinya besok. Dia baik-baik saja. Cedera Karim jauh lebih baik dan kami akan memeriksanya, kata Zidane. Zidane juga tak lupa memberikan pujian kepada Vinicius Junior. Pemain asal Brazil itu mencetak gol penting ke gawang Sociedad sehingga Los Blancos terhindar dari kekalahan. Saya senang dia mencetak gol itu. Kami mengambil 1 poin dan sekarang kami harus melanjutkannya. Itu adalah hasil dari kerja keras dan usahanya. Itulah yang harus terus kami lakukan, kata Zidane. Anak pungut Jose Mourinho bisa jadi kunci Real Madrid dapatkan Kylian Mbappe. Nama Gareth Bale bisa jadi figur kunci bagi Real Madrid jika ingin memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Gareth Bale saat ini berada dalam masa peminjaman di Tottenham Hotspur. Di klub yang membesarkan namanya tersebut, Bale berada di bawah bimbingan ex-pelatih Real Madrid Jose Mourinho. Sosok Bale terindikasi bisa tetap berperan penting untuk Real Madrid, walau tengah tidak berada di Spanyol. Peran Bale akan terlihat jika Real Madrid serius memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Syaratnya Real Madrid harus bisa menjual Gareth Bale demi mengurangi beban gaji pemain. Dikutip Bolosport.com dari AS, gaji Gareth Bale di Real Madrid mencapai 30 juta euro per tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan 514 miliar rupiah. Adapun Kylian Mbappe diberi gaji 36 juta euro atau setara dengan 618 miliar rupiah oleh PSG. Jika ingin memberi gaji lebih dari PSG, tentu Real Madrid harus mengurangi alokasi gaji pemain yang ada. Melego pemain yang sudah tidak dibutuhkan bisa menjadi salah satu solusi. Separuh gaji Gareth Bale saat ini tengah ditanggung oleh Tottenham. Namun El Real terindikasi tidak mau terlalu berharap Tottenham Hotspur mau menerima kembali pemain berusia 31 tahun tersebut. Pasalnya Bale baru bermain 20 kali untuk The Lily Whites sepanjang musim 2020-2021. Pihak Tottenham pun belum bisa memastikan apakah mereka mau menerima kembali pemain asal Wales tersebut. Secara kebetulan Bale sendiri tampil cemerlang pada laga melawan Burnley pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu Gareth Bale mencetak 2 gol pada pertandingan di Tottenham Hotspur. Real Madrid belum mau kibarkan bendera putih untuk pertahankan Sergio Ramos. Manajemen Real Madrid nampaknya belum menyerah untuk mempertahankan Sergio Ramos. Manajemen El Real dikabarkan masih ingin berjuang untuk mempertahankan bek veteran tersebut. Ramos bisa dikatakan sudah menjadi ikon Real Madrid dalam 1 dekade terakhir. Bek timnas Spanyol itu menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan El Real. Sejak musim panas kemarin, ada banyak isu mengenai masa depan Ramos. Pasalnya kontrak sang bek akan habis pada musim panas ini dan sejauh ini Real Madrid masih gagal untuk meyakinkan sang bek untuk bertahan. Marca mengklaim bahwa manajemen Real Madrid belum menyerah untuk mempertahankan Ramos. Mereka berencana untuk menggelar negosiasi lagi dengan sang bek dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid ogah kehilangan Ramos di musim panas nanti. Mereka menilai sang bek adalah sosok yang krusial di Real Madrid. Karena selain kemampuannya di atas rata-rata, Ramos juga adalah sosok yang berpengaruh di ruang ganti. Mereka juga menilai akan sangat sulit mencari pengganti Ramos di musim panas nanti, sehingga mereka berencana untuk melakukan segala cara untuk mempertahankan sang bek. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid menggelar pertemuan dengan agen Ramos dalam waktu dekat ini. Manajemen Real Madrid dilaporkan bakal membawa penawaran baru untuk sang bek. Tawaran yang kabarnya lebih besar dari tawaran semula yang diharapkan mampu membuat Ramos bertahan. Manajemen Madrid berharap proses negosiasi ini bisa kelar sebelum sang bek pulih dari cedera yang dijadwalkan terjadi pada bulan April mendatang. Ramos sendiri saat ini tengah didekati banyak klub top Eropa. Ada Manchester United dan PSG dilaporkan sangat tertarik merekrut bek 34 tahun tersebut. Real Madrid inginkan Mohamed Salah. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Ramon Calderon. Mantan presiden Real Madrid itu mengaku jika Los Blancos menaruh ketertarikan terhadap winger Liverpool Mohamed Salah. Sejak tahun 2018, Real Madrid memang dirumorkan mencari sosok winger baru. Mereka mencari sosok yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo yang pada saat itu pindah ke Juventus. Beredar rumor bahwa Real Madrid menaruh perhatian terhadap Mohamed Salah. Winger yang tampil on fire di Liverpool itu dinilai bakal jadi pengganti yang sepadan bagi Ronaldo. Calderon sendiri tidak membantah bahwa mantan klubnya tertarik merekrut Salah. Salah adalah pemain yang hebat dan pencetak gol yang ulung, buka Calderon kepada On Time Sport. Menurut Calderon, untuk mendatangkan Salah ke Bernabeu tidak mudah, karena Liverpool pasti enggan melepaskan salah satu pemain terbaik mereka. Dia telah membantu Liverpool meraih banyak hal yang luar biasa, namun saya rasa Liverpool tidak akan membiarkannya pergi. Situasi itu normal, jika mereka mempertimbangkan untuk melepaskannya, maka mereka hanya mau melepaskannya dengan harga yang sangat tinggi, kata Calderon. Lebih lanjut, Calderon meragukan transfer Salah ke Real Madrid bisa terjadi dalam waktu dekat. Ia menilai kondisi keuangan Madrid tidak memungkinkan untuk merekrut Salah. Ya, Real Madrid memang menginginkan Salah, namun Liverpool meminta bayaran yang sangat mahal. Salah adalah pemain hebat dengan potensi yang luar biasa, dan semua klub pasti ingin mendapatkan talenta sepertinya.
namun Real Madrid tidak punya kemampuan finansial untuk mendatangkannya, ujarnya. Sejak musim lalu ada kabar yang beredar mengatakan bahwa Salah tidak bahagia di Liverpool. Gosip itu juga mengabarkan bahwa winger timnas Mesir itu tertarik untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Bukan ke Real Madrid, David Alaba malah merapat ke PSG. Bek Bayern Munchen David Alaba dikabarkan mulai menggelar proses negosiasi dengan PSG terkait rencana kepindahannya musim panas nanti. Beberapa waktu lalu David Alaba mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan Bayern Munchen dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Meski demikian, Alaba enggan mengungkapkan klub mana yang bakal ia perkuat musim depan. Hingga kini spekulasi soal masa depan bek 28 tahun itu pun terus berkembang. Real Madrid diklaim menjadi tujuan Alaba ketika ia meninggalkan Bayern Munchen nanti. Namun belakangan muncul kabar soal ketertarikan serius dari PSG. Kini seperti dilansir Sky Jerman, Alaba bahkan dikabarkan sudah menggelar pembicaraan dengan presiden PSG. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Alaba masih memiliki waktu untuk memutuskan masa depannya. Sempat muncul rumor bahwa Toni Kroos berusaha merayu Alaba untuk ikut bergabung dengan Real Madrid. Namun gelandang tim nasional Jerman itu membantahnya. Jujur saya tidak tahu apa-apa mengenai rumor ini. Saya belum berbicara dengannya dan ia belum menelpon saya. Saya rasa ia sudah cukup tua untuk membuat keputusan. Saya juga tidak tahu tawaran-tawaran apa saja yang sudah masuk ke mejanya saat ini, ujarnya.